Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada bahas pajak ya, karena lihat ada berita pajak motor bakal naik ya. Ini rencana kenaikan itu adalah upaya peralihan dana subsidi ke transportasi publik. Menambah subsidi untuk LRT dan kereta cepat dari kenaikan tarif pajak. Jadi ini ya masalahnya ya, pajak kendaraan bermotor akan naik. Dari pajak itu sendiri, kalau alasannya mana wis ini. Jadi tujuan utama pajak kendaraan bermotor itu adalah untuk menyediakan fasilitas jalan bagi kendaraan bermotor dan membangun fasilitas umum lainnya yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Jadi wajib pajak itu ditujukan terutama adalah untuk pendapatan daerah. Nah, ini ada contoh lainnya dari Samsat Digital ya. Jadi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, berguna untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, membantu peningkatan pendapatan kabupaten kota, meningkatkan keterangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Jadi utamanya kayaknya dari pajak ini bukan untuk pemakai motornya ya, walau ini ada juga sesuai dengan amanat UU PDRD, paling sedikit 10% dari bagi hasil yang diterima pemerintah daerah kabupaten kota dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Selain itu, sebagian dari pajak kendaraan tersebut juga dialokasikan pada pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, baik darat, laut, udara, kereta api, dan lalu lintas jalan. Jadi sebagian sebagai sumbangan wajib dana sebagai asuransi ya, sebagai bayaran asuransi, tapi terus minim 10%-nya untuk pemeliharaan atau pembangunan jalan atau peningkatan sarana transportasi umum. Ini ya, kalau dari sini ya, untuk yang bisa dirasakan oleh pembayar pajaknya itu sedikit ya. Soal dasar pengenaan pajaknya itu dari nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif singkat tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Jadi kalau di sini mana wis ini koefisien bobotnya ya. Koefisien bobotnya kalau motor roda 3 sepeda motor, pokoknya yang tipe sepeda motor 1, sedan 1,025, Jeep minibus 1,050, pickup double cabin plain van microbus 1,085, bus 1,1, light truck 1,3, truk 1,4. Kalau ini tarifnya ya 1,5% pribadi, 1,6% umum, 0,5 ini ambulan, pemadam kebakaran, sosial, keagamaan ya, pokoknya pemerintah ya. 0,2 kendaraan bermotor alat berat. Mana lagi, ini juga sama sih ya. Terus ini juga ada progresifnya, kepemilikan kedua 2%, 2,5%, 3%, 3,5%. Mana lagi, ada informasi tambahan ya. Balik lagi ke sini. Sebenarnya ya, pajak itu untuk siapa gitu loh. Kalau kita bayar pajak motor ya pengennya untuk motor juga. Kalau
terus kemudian ya sarana transportasi umum ini disebut apa, LRT, mana tadi, LRT dan kereta cepat. Nah ini yang menikmati siapa dan di mana? Kalau misalnya kita hidupnya di daerah gitu ya, di apa, misalnya di Kediri gitu, kita bayar pajak, terus ternyata uang hasil kita bayar pajak itu dipergunakan di Jakarta, kan itu nggak fair ya. Apa ya, akan dibangun kereta cepat atau LRT di daerah Kediri? Kan enggak. Atau misalnya agak lebih jauh lah, di Irian Jaya, di ibu kotanya, wis terserah di daerah manapun di Papua, orang di situ beli motor, bayar harga motor, karena di Papua harganya pasti lebih tinggi, mau berapa lah, anggap aja beli PCX 40 juta, dananya 1%, 400.000. Terus nah ini uangnya terus dipakai untuk bangun di Jakarta, kan ya nggak fair lah ya. Tapi ya entahlah, untuk kenaikan ini wis nggak tahu lah. Tapi sekarang ini untung atau ruginya pajak itu masih kadang lebih murah dari biaya servis. Jadi beberapa orang nganggap bayar pajak motor itu ringan ya. Yang anggap nggak ringan itu biasanya mereka-mereka yang nggak pernah servis. Orang yang nggak pernah servis itu juga biasanya jarang memperbaiki motor, karena motor lebih awet, apalagi kalau pakai olinya bukan pakai oli pabrikan tapi oli lain yang lebih baik. Nah yang sering keluarkan uang untuk motor itu ya biasanya yang sering servis, motornya kemudian sering rusak, jadinya kalau pakai bayar pajak itu mungkin dianggap ringan. Tapi ya kembali lagi, pajak itu untuk siapa. Terus kalau misalnya kita pakai motornya di daerah misalnya ya Kalimantan Timur lah gitu ya, bayar di situ, masa ya uangnya mau dipakai di Jakarta, kan itu nggak fair ya. Ya wes lah, itu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.